Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di meja rakyat kecil. Jadi hari ini kita bercerita pengalaman yang mungkin agak-agak bobo ya gitu. Iya. Saya kedatangan seorang abang kalau saya lihat dari kasat mata ketika beliau datang tadi saya pikir opa dari Korea kan. Opa namanya Yakis. Jadi saya berpikir, ternyata opa ini bukan hanya di Korea, salah selama ini. Ternyata ada di timur juga ada opa. Malam hari ini kita akan berbicara tentang timur merantau. Oke, mungkin abang bisa perkenalkan diri dulu, silakan bang. Iya. Perkenalkan, kita nama saya Ibam. Ya, dari orang Bacan. Jadi kalau mau batang Yakis, cek. Oke. Dapat aktif ya. Kita dari Bacan, dari Bibinoi, tapi untuk tempat tinggal itu di Babang, Kecamatan Bacan Timur. Nanti Bajaran di sana lagi. Iyo, sudah. Bajaran batangnya sebut nama Iyo, Bajaran terus naik kapal, Bajaran kaki ke sana. Lewat air itu naik Pakatan di Pardosa di. Oke bang, tema kita menarik ya pada malam hari ini. Mungkin abang bisa jelaskan dulu sejak kapan abang merantau ke Malang, kenapa harus memilih Malang gitu? Kayak ada sekolah di dekat-dekat sana kan? Silakan bang. Dia agak lucu. Jadi kita orang pakai bahasa kampung begini saja. Iya, terpapa pakai bahasa kampung. Jadi waktu itu kita baru pertama kali di Malang itu memang paling lucu. Kayak seolah-olah kita di sekolahku muat pisang deh, minyak kelapa deh. Ini topi di kota ya, astaga, kita bawa memang hancur kita bawa. Jadi waktu itu kita berangkat toh, kita bawa bilang ini nanti kalau ini papa sudah bikin minyak kelapa, dia potong sika. Padahal ini sika potong 2 sika tuh. Pisang 2 sika tuh, bukan suami saya siap. Anak kosan lagi. Baru dia minyak kelapa kon dia botol tuh. Di botol biring. Baru muat di dos itu. Muat di dos. Taruh dan dos minyak kelapa. Jadi pas kita sampai Ternate itu. Dapat dengar cek dengar. Jadi pas kita sampai Ternate, ngantri di pesawat. Kita berangkat dari Babang sampai Ternate, taruh pikir lain. Kita pikir naik pesawat ke mesin mati. Mesin mati berbadan saja. Muhammadin. Jadi kita ke bapak telepon, kita bercerita, cuma kita fokus tuh sebentar kalau dia mati. Tapi dia orang kampung tuh, ini orang kampung. Jadi kita bayangkan tuh, sebentar di atas pesawat. Kayaknya di atas pesawat mau kenapa yang lantas kan. Kita di bawah tilang begitu lagi. Jadi balik di minyak kelapa tadi. Jadi pas waktu itu baru pertama kali berangkat. Jadi di dalam itu minyak kelapa, kui buluder, kui tar. Kita bilang kayak terus sekolah di kampung untuk balik ke sekolah ulang ini. Kita mau pesawat itu dari Ternate ke Malang. Dan Ternate di Malang pakai pesawat. Nah, nanti Ternate di Bacan kayaknya pakai tintin. Jadi di dalam tuh kita bilang ini tomat yang rica nih, cabai dan tomat nih harus tuh bungkus. Nah, itu yang papa tomat kalau dijatuh beli 5.000 itu dapat 1 karung. Cuma kita papa nih, ampun, mungkin dosa sayang tuh. Mana pemberian orang tua ntar mau? Sudah mati ini biar pemberian orang tua. Tapi kalau tomat untuk di Jawa ini sampai di atas pesawat subuh tak kasih pramugari kalau jadi pas naik pesawat tuh, naik pesawat itu enggak check in kapan? Dia bilang check in. Itu bahasa kampung saya check in. Tombok check in begini di antri di belakang cewek semua di belakang. Muhammadin. Kau minyak kelapa nih kan ntar di botol bir tuh. Kita terus dia bunyi. Sudah berubah bunyi begini, baru dia double babifi.
Sana dia keluar, ibu luder di dalam, mengantar kondisi 2 hari kita berlatih ini. Iya, ini kita kapan nanya keseriusan. Ya proyek kita kawin siapa nih? Saya terkuat. Selesai check-in, untuk naik di atas pesawat. Naik langsung dulu di muka, padahal sudah ada nomor kursi. Ada seat kan di sini kalau pesawat sih. Kan bilang DP AF AF. Gimana itu langsung dulu di muka. Kita orang belajar tekan lagi terus. Belajar update. Kita dulu di muka tuh. Sekarang kan yang di muka ini kan kayak pejabat-pejabat terlambat, kasih dulu. Kita dulu langsung ditampak. Pramugari kita tidak tahu. Pramugari bilang, Mas, itu tempat duduk nomor berapa? AZK berapa tuh dia tuh? Karena kita sana di pinggir WC di sana. Paling banyak kan? Tanya, emang kenapa di sini? Oh, nggak bisa di sini khusus pejabat. Tidak juga, dia lagi jangan mau tambah dulu di muka ini. Dari supir lagi kok. Kita duduk di muka di sana tuh. Duduk pesawat yang naik, pesawat yang berlatih. Weh, kita bawa telepon kita serangka. Takut. Ini sebentar lagi lalu di pesawat dia bilang bagaimana selesai kita. Ini salah kita jangan lupa kemarin. Masa di pasar. Iyo, ini kita bayangin ini sahabat kalau dia mati nih, selesai. Kita cuma pikir satu. Karena doa sebelum-sebelumnya ada harapan, wasiat mungkin. Tapi naik pesawat kita lupa tuh. Kita berlupa. Metako. Omong dia bercerita tuh paling lucu kita start ketawa. Dia bilang atas nama orang tangkap yang apa dia berarti bisa yang tak pakai di mulut sana dia. Pasangan pesawat stop terjalan lagi bagi kita pikir kita bisa salah tambah dulu, padahal ngomong bisa salah tambah dulu kita tahu yang ngomong. Untuk dulu udah usir. Kita bilang ini dia belum berangkat bawa trek ini terus susah. Aku terbang lagi. Memang waktu itu baru pertama kali kita berangkat kampungan sekali. Memang dulu di kampung itu kan setiap pesawat lewat dari atas itu kan pesawat. Kita tunggu kan pesawat. Kita balik sampai apa urat dia sakit semua dah. Jadi naik di atas tuh, naik di atas pesawat, dia terbang, di suatu pun dia terbang. Terus pengumuman bagi para penumpang segera bisa sampai pengaman Anda. Tapi dari indikator Subaika begini berarti selesai itu celaka. Ini sudah siap-siap disuruh tuh baik ini. Ini disuruh ke sabu gini kan demi keselamatan tuh. Kita punya yang lain. Jadi kalau jatuh untuk tersempat tuh terpasi. Binatang tuh terkumpul sama tuh terus bakar-bakar kalau kita. Baru waktu itu kita digambar dari pesawat celaka tuh bentar terlepas. Mati-mati rame-rame. Tapi dari pesawat kata sudah sabu mungkin bahaya ini. Jadi di penai ke atas kita dulu bisa bebek, tapi hati dia hilang atau berlupa dulu yang itu masih di kampung kamu atau berlupa di Balai Popi ujung. Untuk hati kayak hilang begitu tuh pemulu dia bengkot tuh. Di penai ke atas tuh. Tak apa belum telepon sampai kita marah pun. Dia coba jatuh telepon tak tuh celaka nih. Apa bilang tak apa? Mana sih anak sakti HP itu? Dia tak bisa. Pesawat satu dia tuh ngomongin papa naik penting minta curhat kok. Iyo, memang kita berkisah waktu itu. Woi, dia terbang ke atas, dia naik, dia naik ke atas pun dia turun tuh. Muhammadin itu DP ayat segala ayat doa makam kita baca. Iyo, ini semua sudah tahu hafal. Bilang doakan untuk selamat kawan Yun. Tapi terhadap undangan kayak biasanya kan kalau naik pesawat kemudian awan kan pesawatnya goncang. Itu ada dia cerita sudah pesawat. Oke. Ada. Jangan tanya di sini. Ini dia naik pas sampai di atas tuh. Sampai di atas begini pun dia mulai tergoyang. Artinya kalau pas pengumuman jika satu pengaman ini kan satu kali saya. Terus pengumuman yang kedua kali ini kan artinya kayak seolah-olah kayak tuh siap-siap begitu siap-siap. Celaka begitu kau gimana ya? Baru bilang bagi para penumpang sabuk pengaman Anda harap diperiksa kembali. Kita bilang selesai gitu. Jadi ini mulai. Kan kita lihat ke bawah ini utang-utang ding, air ding.
Kau dia betabrak kita, woi dia betabrak kita minta tunas kita bilang, Pak Ustaz apa kita? Kita semua pikir sudah, tapi tomat palingan mendapat tapi tomat, dia buli tingkahnya. Kalau jatuh di air palingan orang mengair tuh, orang mengair pun dapat itu dulu dia bisa tomat rica, kalau rica kan dia timbul. Sampai dia rasa bunga kecil, dia pisoi ampuh. Sudah tahu tuh tombol pesawat kalau dalam toilet, Muhammadin ini kasih olah kayak tunai. Apa status segala tinggi kita terbayangkan tak tinggi tombol salah pun dia jatuh dari bawah tidak. Jadi kita berbeda tak terbayang tutup pintu. Jadi kita tanya pramugari itu, tidak, Pak ini kalau saya tutup pintu gimana cara tutup pintu toilet? Dia kasih contoh tuh, elah kamari tarik banting ke atas banting ke bawah tolak tinggi saya kita bilang selesai kita tak kunci bisa bantah kalau tak kunci. Baru kita lihat, kalau udah dikunci dari dalam nggak bisa dibuka dari luar, nggak bisa. Dia bilang, kita meninggal. Makanya sampai di Surabaya nih, sudah Babera yang tidur dalam sudah boleh ini. Jadi kita Babera kita tutup pintu. Kita Babera kita bikin kita tutup pintu. Batu dia pegang pintu kamar dia sudah. Baru kita minta batu kita tolong tak terus lihat. Batu dia bantu sesar kawan. Kita bikin habis kita berani silang. Ini tuh siram saya deh tombol era kamari, tolak ke sana, tombol ke atas. Tapi pramugari tidak ajar maksudnya. Mas kalau mau kencing tekan tombol ini, tekan tombol ini. Woi, Muhammad di sini gengsi lagi. Pramugari cantik ini. Bagi sudah kita orang dari timur itu kayak kadang-kadang sosok tahu tuh. Jadi kita mau kencing tuh, mau kencing tak. Ini ketemu dari mana dia? Tenggelam air dia. Santar bukan tenggelam air betul. Tenggelam dia pas tahun dia terlepas dari bawah lagi. Selesai. Jadi kita minta tersiram dari Pak. Tadi yang saya bunga kecil itu saya disiram. Masuk siram. Lu Mas nggak tahu tumbuhnya. Woi, takut dia sampai terlepas dari bawah. Dan takut hari itu. Orang tidak tahu gitu. Kita kalau cek penumpang. Wah penumpang satu kurang. Padahal tak kunci dalam WC. Takut di bawah takut di ternyata ke bawah. Jadi pas tiba di Surabaya, kita kira kita tas hilang. Padahal dia dikala putar tas pun. Kayak mikrolet. Bukan. Tanpa apa sudah? Yang berjalan sendiri lah. Iya, kita ambil tas. Kita putar tuh. Kita bawa tunggu sampai tamu menangis. Itu minta tas sebentar pun disuruh jatuh apa ini kayaknya. Banyak tomat itu. Minta tas, dong banting tomat busuk. Kui bulu dia rancor. Baru kui bulu dia itu Muhammad yang kita papal di sini sudah ibang jam banting. Terus kui bulu dia. Cuma dari tengah itu Muhammad yang kita malu di luar tuh. Di luar kita, ini kayaknya isi bagasi sudah kita mau isi di atas. Kakakku dari apa di Penang pesawat tempat bagasi kabin. Dari bagasi kabin mau kakak kita keluar dividen tikus deh. Dari bulu dia lagi antara soe itu. Mungkin apa Mbak beritahu ke penonton dulu musik kue bulu dia tuh. Jadi kue bulu dia ini itu makanan yang sering dibuat, dorang buat itu kalau di Halmahera Selatan ataupun terkhususnya untuk provinsi Maluku dan Maluku Utara itu biasa lebaran kayak di pasar begitu. Kayak kue tart. Kayak brownies tapi masih dibuat bulat. Iya. Buntar. Jadi bulat juga kita bulat-bulat yang segala rap. Karo aku ngomong ngopo. Jadi memang, kita sampai kemari di Surabaya. Tapi kakak jemput tuh. Kakak jemput. Juanda Airport. Dan kita baru pertama kali sampai di Jawa, memang Jawa sangat istimewa. Sampai di kota pendidikan di Kota Malang, toh? Oke. Di kosan. Sampai di kosan membuka kue bulu dia tuh. Kayak orang Balayu nih. Udah orang Swiss memang, metaris memang banting kiri kanan. Kita bilang kita foto untuk kita apa kita pakai kecewa memang. Kalau kita bawa paling saya kue bulu dia tuh kayak seorang dong yang makan ulang ini. Baru di dalam didobol ikan nafi. Tahu ikan nafi tuh? Tidak tahu. Ikan yang jemur tuh. Oh ikan kering. Ikan asin. Ikan asin. Di dalam kardus ikan asin baru Campur kue bulu. gorang lagi ku
ikan hiu ini bikin itu ikan asin. Yang kalau kita makan keras itu. Nah, makan keras biasa di pasar-pasar. Iya. Habis itu kita sampai ke sana, kita sampai di situ buka dulu deh. Pas tuh buka tomat tuh, woi tomat hitam, busuk. Kita telepon tak video call tak apa sih, papanya. Mungkin sayang tomat yang mau dibungkus dia rica dia lemon deh. Subuh habis nih, taruh busuk mantar nanti 2 hari pak baru ini tomat, baru taruh tomat yang merah lagi. Yang sumatang memang. Oh iya, di kuliah tuh waktu itu kita ambil kita papa nih bingung karena memang waktu itu memang kita orang juga kondisi ekonomi. Pas waktu kuliah, bapak bilang, Ibang ambil teknik mesin sudah. Mesin. Kita bilang, kita papa nih kayak dia ambil jurusan komputer itu kan. Dan oh iya papa, kita foto brosur tuh. Per semester 8 juta, 7 juta, Mas Tafa bilang, Ibang, oh terlalu habis. Jangan double di samping habis. Kayaknya saya yang murah saja. Terpaksa kita ambil yang, cari yang ada di bawah. Memang kita kasih kita pe kondisi di sana tuh. Yang hasil kelapa deh, ubah fufu tuh. Tanya kurang kedengaran tuh begini segapan. Gini kayak lebih santai bang. Begini sih. Jadi saya cerita apa pengalaman saya juga itu waktu baru pertama kali ospek. Jadi pas kita itu kan masih sifatnya memang masih kayak kanak-kanakan. Oke. Masih pengen happy. Kita orang pas berkumpul toh. Berkumpul. Jadi bilang baku yuran-yuran. Jadi bilang, nah, Mas nanti semen tanggung lauk. Kayak buat acara-acara kayak buat orang di kampung kayak acara bakar-bakar, buat makan-makan. Ya. Jadi kalau di sana itu kan mulai dari Halmahera sampai Tenggara Jawa itu kan khususnya di Maluku sampai Maluku Utara itu kan jarang disebut lauk. Palingan beli ikan, toh, beli sayur, beli ikan fufu, ikan asap. Jadi pas berkumpul tuh, kita orang berkumpul di Tamampe kontrakan. Jadi ada yang tanggung ada yang tanggung nasi itu, ada yang beli beras. Jadi pas udah beli beras nih, bilang Mas, nanti ini berasnya udah mau matang. Oke. Jadi Mas Ibam segera beli lauk. Mas Ibam ya keren nih. Panggil Mas. Baru pertama kali kita kira panggil Mutiara padahal Mas. Jadi pas sampai di apa? Di nasi nih, nasi Sumasa, kita beli lauk. Kita kira lauk ini don tulis di baliho. Kayak di sini ada jual lauk, sini ada jual ayam. Kayak kita kalau di kampung kan begitu kan biasanya kayak warung begitu tuh. Jadi kita berjalan sepanjang jalan ini, kita cuma baca di apa? Spanduk sayur, toh, ikan bakar, ayam lalapan. Kita baca lauk ini mana? Padahal lauk nih ini sudah yang ayam. Sayur ding, ya, tadi yang kayaknya di Indomaret ada. Jadi pas kita masuk tuh, selesai itu kita masuk di Indomaret, ding spontan kita ding percaya diri tuh, jadi kita masuk di toko Gaga ini tuh. Yang balain siapa cewek? Kita masuk, baru DP pelayan nih, cewek, Muhammadin, kita masuk. Mas begini kita bilang beli lauk 2. Tuh kita percaya diri kok kita bilang beli lauk 2 ayam yang crispy yang masih panas. Kun dia tertawa. Iya. Nih kita tertawa lauk, kita bilang lauk nih apa ini? Kong pelayan tadi bilang Mas di sini nggak jual lauk itu loh di depan itu. Dia tunjuknya di depan ini, situ lalapan, toh nasi goreng, ada juga ikan sayur. Kita ke sana langsung, sampai bilang Mbak, kita tahu lauk, kita coba bilang, kita coba beli lauk harga 10.000. Ada kata Rade. Kita ke sana begini, kita bilang Mbak, beli lauk 10.000. Pun dia tanya lagi, kita start tahu lauk baru dia tanya, lauk apa Mas? Kita bilang, kita bunuh diri hari ini, kita bilang. Baru di belakang cewek-cewek dong antri lagi bukan.
Jadi kita pemalu itu mulai dari kampung sampai di sini nih. Kita pemalu tadi hilang-hilang memang. Rentetan terus. Weh, terstruktur. Mau kali organisasi, kajian sudah tuntas itu kali organisasi itu. Kalau di ruang kelas 100 kayak extra. Woi, nilai yang 4,00 itu dia. 2,5 tahun wisuda itu. Jadi dia tanya, lauk apa mas? Oke. Kita pelang tuh, kita bisi dia dia bilang, Mbak, sebenarnya lauk itu yang mana? Dia bilang, lo mas, baru dia kasih kuat suara. Maksudnya karena memang kita malu, toh, kita malu, jadi kita bisi pada dia, toh, bisi, Mbak, lauk itu yang mana? Dia jawab kuat, baru ada cewek-cewek lagi. Lo mas, sampean dari mana sih? Kok lauk aja nggak tahu? Kita bilang cukar, dia yang kita kasih tutup, kita pemalu baru mana buka itu. Bentar. Kita pengen tuh kayak dia menjawab pelang, toh, biar sama-sama dengar. Oh ini, toh, Dia terapakam. wih memang dia terpeka sekali. Jadi nggak pe garis lu. Bakar rokok lu. Iya terkuat. Jadi kita mau kasih rahasia, dia bongkar rahasia. Dia bilang, Pak, kita bisi tuh pelang, Mbak, yang lauk, nama lauk itu yang mana? Ih, dia kasih kuat, baru ada perempuan pakai tapi pelang. Lo mas, baru dia bilang mana? Sampean dari mana sih? Kau antara malu kalau nganjap kenapa daerah tuh? Dia bilang, lo udah mbak, nggak usah nanya itu. Kita semua lu tuh, nggak usah nanya itu. Wes, pokoknya lauk 10.000. Pun dia taruh ayam peleher, ayam pe kaki, ceker-ceker itu. Kita mikir terfokus dia sebungkus kita tara. Dan kita juga belum pernah lihat ceker tuh, kita belum pernah lihat ayam pe kaki ini. Kita pe apa begini, masuk dia hilang. Ih. Oh sudah ya mbak ya. Jadi sebungkus tuh, bungkus ayam pe kaki, ayam pe kepala. Baru kitoran di sana ini kan kosong tuh. Teramakan kalau barang. Iyo, di Buton me ada. Terada barang. Di Buton me kosong, apalagi di Halmahera di sana. Kong langsung kita subawa lauk. Sana begini gunung sebagai lauk. Kita kan tadi di luar tuh. Di luar gunung kasih antar makanan. Bilang kita buka kemarin begini tadi ayam pe kepala kita bayangkan. Patung pe bawa cuci piring Muhammadin. Ini dia bateto tai deng, dia bacakar deng. Kita bayangkan itu terada. Tempat kampung di sana kalau dia bacakar ini bukan bacakar sabaran. Bacakar tempat terbaik kan. Baru tempat tambah baberan kan kadang-kadang di kusu-kusu tuh. Di rumpu-rumpu ini pun dia bacakar. Aduh. Lanjut. Di sini rumah ayam pe, kita bilang bang, ini saya nggak makan kepala ayam. Lu enak. Kita bayangkan tadi dia pe mata kita, ini mata saya sampai merah begini nih. Kita kaget makan kita pas wangi lagi. Kita bayangkan begitu. Dia memang don di Sindong Uni. Untuk teman-teman yang tidak tahu Suanggi, jadi Suanggi itu istilah di sana untuk Setan. setan gitu. Suka ganggu orang yang menggunakan ilmu hitam tuh bang ya. Jadi Suanggi toh. Tapi kalau Suanggi kalau di sana memang paling unik. Dia memang pokoknya paling elit. Paling eksklusif. Woi, Suanggi di sini pe parah-parah nih kong. Suanggi di Jawa ini kan, ay, sumpah, apa ding. Tapi Suanggi di sana mau terbang siang-siang pak. Siang-siang terbang. Oh Hamadin, apalagi dia sebuah view. Di sana sebutan view itu ada keunikan. Memang kalau di Jawa kosong, di Jawa itu tidak ada. Oke. Jadi kita bayangkan, di Lempapa itu rumah view itu lewat mana? Dari pantai. Ini kita kira cuma babira belum. Kita cuma babira yang bapak, yang babunyi saya. Padahal pantai bisa view. Saya menghayal pantat ayam ternyata kalau kita potong ayam kalau Biop itu. dia begini. Dia babut putih itu. Itu dia. Jadi pas sampai di kita bayangkan tuh kita bawa bilang domba view itu dari pantai. Dia bilang, oh berarti domba view baru terbang. Orang Suanggi itu kan begitu. Oke. Jadi dia view semakin lancar dia tambah laju. Tambah laju dia terbang. Woi, tambah laju bos. Bos jangan salah kira. Jadi pas itu saya bayangkan, kalau saya Suanggi pulang gratis ini, ntar perlu check in deng tuh. Terlalu bawa tomat ternyata. Iyo, boleh tomat dikasih terbang saya. Langsung kita, papa,
Kung cuma satu SKS hari ini kung tapi balen gampang gratis ini tinggal tarik tas tak tinggal lihat cuaca kalap dingin harus lihat cuaca lagi kalau mau basuanggit Oke. anak-anak naik sabaran kung gak kage lampu mati bagaimana tabrak tower lagi sesuai Tak gantung gitu. iyo jadi sana itu harus begitu memang sifat iri itu masih banyak di sana. Oke. Orang kampung apa di Halmahera Selatan juga masih banyak yang apa didapat persoalan-persoalan yang kurang begitu efektif ya semisal hal mistis ya kayak gitu. Iya, iya. Semisal sambil dengki ya, kemudian dia melalui santet Kalau di tempat saya di Buton tuh istilahnya angin dari orang. angin dari orang itu dia yang biasa tumbai isap habis langsung pusing puru bangka tara jelas itu bapak periksa di dokter deng kesan dokter bilang ih kok sumpah penyakit kita bilang ini kayaknya angin sudah ini kalau bukan angin udah subakar manyan toh di sana boy di sana Muhammadin udah subakar manyan begitu salah di situ kan terbang di situ satu kali Oke, lanjut Bang. karena memang kita orang wis masih agak bukan saya mau ini tidak tapi artinya saya tidak menjatuhkan tidak saya Oke. cerita pengalaman yang saya dapat khususnya di kabupaten saya ya ada juga banyak kalau bicara soal mulai dari suanggi kemudian orang bercerita ya soal Mistis, pengalaman hal yang biasa begitu saya rasa kurang inilah Yes. tapi di sana juga kadang-kadang kita orang banyak beberapa kali saya perhatikan di Halmahera Selatan saya masuk di sistem implementasi pemerintah yang Oke. ada di Halmahera Selatan Itu uniknya lebih dari Siswangi di sana. lebih dari Suwangi dulu kita orang sampai sekarang jaringan itu Oke. jadi kita orang jaringan makanya bikin apa kung kita pengen bersuanggi toh karena kita orang mau kirim apa nah naik di atas di kalapa atas di ponggora pohon mangga batelfon ini Sekarang sudah di phone ring. tapi alhamdulillah industri 4.0 berkembang terus bisa naik pohon waringi batelfon start naik gora lagi ini lebih tinggi lagi sampai jaringan di sana Bawa. terus dong respon sudah itu Oke. soal jaringan tuh biar tuh tambah waringi habis tak tahu kita orang cipta naik di gunung gak lama kah baru buat telepon ke apa terus seperti di tower sudah di Sumaraju juga apa Cara sanggup. orang di jalan masih banyak yang celaka baru orang di sana tuh duduk tuh Oke. duduk baru kesimpan buru besar deh manggar turun ke kampung nih kadang-kadang turun ke kampung tuh habis ini gusur ini kasih bye-bye ini Oke. padahal tersadar tadi nih tuh dong lewat jalan dontar kritik itu dia dontar sadar dia jalan wih tapi ini gue cuma lihat di pembangunan yang berdiri padahal tersadar kayak jalan tumpi kobong ini Jalan kayak lagunya Ahmad Dhani ternyata banyak harmonikanya diimprovisasi kan gitu. Jadi naik turun begini. masuk itu dia yang kayak orang tuh tapi Oke. kayak orang tumpi kaki agak turun sedikit Naik turun. turun baru kalau tumpi jaringan di sana tuh saya bertelepon siapa apa nih tuh Oke. bertelepon siapa saya pikir siapa apa sumbing iyo me putus jaringan masuk kirim uang nu saya bilang apa bapak coba bicara ulang kah pak masuk kirim uang dia bilang oi jaringan tapi bilang papa bye saya tuh bye sabaran itu bye me bye dia bilang oi jaringan memang sadis fasilitas di sana memang sangat mantap Alhamdulillah sudah mantap ya. cuman kalau unisu apa India sadar lah toh Iya, yes. yang pertama jalan kemudian kita orang tower kadang juga suara tower kita orang memang sangat update tapi kemudian kadang-kadang orang cuma menguntungkan diri sendiri semesta struktur desa kadang-kadang orang cuma pentingan ketika orang bertelepon baru bisa aktif tower itu ada di beberapa desa yang saya perhatikan di situ Masih belum tersentuh ya. itu kan orientasi implementasi dari kinerja desa itu kan kadang-kadang belum jelas karena apa kepentingan pribadi begitu ya mungkin di hari ini kita cerita-cerita walaupun sedikit-sedikit mulai dari pengalaman saya sampai masuk di
di Kota Malang. Jalan tuh sampai di Yes. Kota Malang sampai kembali ke desa, jalan rusak, tower kadang jadi kadang terada, alasan dengan minyak, alasan Yes, mesin yes. rusak. Kenapa tidak tahu pengelola itu? Oke. Dana desa kadang-kadang tuh tempat kepala desa kadang-kadang Baru perlu besar. besar. Dumpiana Jaya kuliah di mana-mana. Woi, Yes, yes. Jaya bos, jangan main gila pak. Tapi kayaknya saya pulang ke sana calon kepala desa. Calon kepala desa buat baru besar nih. Terada, kita ke tinggi tower, kita ke tinggi Pongwaringi. Supaya nomor telepon meto, bikin rumah lantai di atas, kagak men. Kalau apalagi cuma soal jalan, jalan tuh perlu jam pakai aspal, pakai setapak saja. Iya, untuk di hari ini mungkin cuman itu. Oke. Nanti baru kita cerita soal sistem pemerintahan, sistem ekonomi yang ada di Halmahera Selatan, bagaimana perkembangan pesatnya, Oke. bagaimana kita sampai hasil karya anak bangsa, cara untuk mengembangkan potensi yang memang begitu banyak di Halmahera Selatan. Siap. Kemudian itu tidak terwadahi, tidak ada fasilitas yang diberikan terhadap kami di sana. Oke, luar biasa perjalanan jejak-jejak abang dari kampung dengan gesekan-gesekan pembangunan yang seharusnya harus disadari dan diperbaiki kan. Kemudian sampai ke Malang dengan katakanlah mohon maaf orang yang memang belum pernah ke kota kan begitu bang, hadir ke kota dengan lingkungan kota seperti itu, banyak hal-hal yang digunakan di kota tetapi di kampung tidak kita gunakan Iya. istilah itu. Kalau bilang soal cerdas, yakin dan percaya pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan sangatlah cerdas. Wes, saya sepakat itu. Sepakat bos. Orang timur tuh selalu cerdas. Cerdas, tapi cerdas-cerdasnya kita bagaimana kita memahami kondisi masyarakat. Yes. Dan jangan lupa tetap ibadah. Oke. Karena memang kita hidup itu harus ikuti dengan Harus. doa Yes, serta. Itu sudah kalau begitu. Oke bang, sebelum kita akhiri mungkin dari jejak pengalaman abang merantau dari daerah abang ke kota Malang, ada tidak pesan-pesan yang ingin abang sampaikan mungkin untuk adik-adik kita yang akan merantau ke kota Oh iya. atau untuk kawan-kawan kita yang sekota dengan kita saat ini di Malang atau di daerah lain? Silakan bang. Iya. Jadi ya simpel untuk anak-anak, adik-adik, kakak-kakak yang merantau di tanah orang, mari kita luangkan waktu untuk kita mengembangkan potensi kita, mencari pengalaman, pergaulan juga harus dibatasi mana yang baik dan mana yang buruknya. Jangan di sini cuman presentasinya bukan cuma soal fisik. Yes. Karena memang kita di Indonesia Timur kita dipandang, wis ya jago berkelahi, wis dia jago. Ini mentalnya cuman di fisik. Tapi bagaimana kita punya presentasi itu soal materi, soal tindakan, bagaimana gambaran masyarakat itu sangatlah relevan dan baik. Ya mungkin cuman itu, tumbuh dan berkembang dan jangan tumbang. Luar biasa. Tetap di satu sagu, satu rasa. Oh, luar biasa. Tumbuh dan berkembang, kembang dan jangan tumbang. Tumbuh, kembang dan jangan tumbang. Untuk kawan-kawan mungkin perlu dicatat di kamar-kamarnya, ya beli piloks barang mahal. Tulis di apa? Di jidat. Tulis di buku lah. Bawa pibabera lah baca-baca apa. Pibabera dengan hafal-hafal itu deh. Tumbuh dan berkembang dan jangan tumbang. Tumbuh, berkembang dan jangan tumbang. Luar biasa. Makasih bang, sudah hadir di meja rakyat kecil ini, obrolan kita yang ngalur ngidul dari tadi, tetapi suatu hal yang bisa dipetik begitu luar biasa, bagaimana perjalanan abang sampai ke kota Malang, kemudian mencoba untuk beradaptasi, kemudian membaca potensi-potensi di daerah kita, ya kan, sehingga pengalaman itu dicari di Malang dan kemudian kembali untuk mengimplementasikan itu di daerah kita. Karena saya teringat satu pesan orang tua bang, orang tua di kampung saya, dia katakan begini, orang cerdas itu bukan berapa banyak buku yang telah kamu makan, tetapi orang cerdas itu orang yang menyadari bahwasannya ketika dia cerdas perlu untuk kembali dan mengembangkan tanah kelahirannya. Itu, dengar itu. Jadi bukan seberapa banyak Anda memakan buku. Itu golojo itu. Golojo sekali mengkali ada kiriman ku makan buku kapan. Jadi bukan seberapa banyak makan buku, tapi harus belajar
Artinya makan buku itu baca buku ya. Yes, memaknai lah begitu. Nah, baca buku. Kemudian bagaimana tutor kita kembali ke daerah dan bagaimana kita kembangkan Daerah kita. potensi kita, bakat kita di sana, Oke. mewadai masyarakat di sana. Yes. Oke, terakhir dari saya Bang, mungkin obrolan kita sampai segini dulu. Nanti kalau teman-teman yang tertarik sama Opa-Opa Timur ini, abang saya, Bang Ibam, nanti saya sertakan sosial medianya di deskripsi, silakan teman-teman kepoin. Tapi ingat ya, tambang-tambang begini sudah ada pengawal sepertinya. Nah itu nanti mungkin silakan berkompromi lah sama Jangan lupa juga subscribe, ketik tombol lonceng, lonceng. Lonceng, yes. tekan itu subscribe, lonceng biar notifikasi itu terupdate terus. Nonton terus ya. Yes. Oke. Mantap. Thank you Bang, luar Oke, biasa. siap. Semoga sukses dengan Hormat perjalanan-perjalanannya. pimpinan semua. Hormat semua, untuk salam hangat untuk kawan-kawan saudara-saudara kita yang berada di Kota Malang ataupun yang merantau-merantau di daerah-daerah kota lainnya. Dan tetap Siap. semangat, tetap mencari pengetahuan, dan jangan lupa harus Bersyukur. bawa, kalau bekal-bekal dari kampung itu jangan terbawa. Ayo, harus pakatan itu harus ada. Tapi jangan pakatan perempuan. Kayak keluar kok. Apa yang kita putus di perempuan kok. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua.